Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan izinnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan guna untuk menghadiri kelas kita pada hari ini. Meskipun kelas kita pada hari ini kita masih belajar melalui via online. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi uswatul hasanah bagi kita semua. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan judul makalah saya. Namun lebih dulu perkenalkan, nama saya Siti Bahra dengan NIM 1931009 beserta teman saya Mutia Sarini Bahar. Baik, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Siti Bahra dengan NIM 1931009 beserta teman saya Mutia Sarini Bahar dengan NIM 1931011. Baik, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul penafsiran Quran Surah Al-Imran ayat 195. Baik, di sini terdapat makna dan di sini terdapat pengertian dan makna musyawarah. Secara etimologis, musyawarah merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu syurah yang berakar dari shin, waw, dan ro, yang mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang. Kata tersebut selanjutnya mengalami perkembangan sehingga mencakup segala sesuatu yang ingin diambil ataupun dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat, juga mengeluarkan pendapat dan juga ataupun yang dimusyawarahkan. Selanjutnya begitu pula musyawarah selanjutnya begitu juga musyawarah dalam konteks begitu pula musyawarah dalam konteks terminologisnya berpendapat dalam mendefinisikannya. Di sini Lopez mengatakan bahwa syura adalah majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran atau ide sebagaimana mestinya. Ungkapan lain mengatakan bahwa pembahasan secara bersama dengan maksud mencapai dan menjelaskan masalah secara bersama. Selanjutnya penafsiran Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, dalam penafsiran ini saya mengambil 3 penafsiran, yaitu tafsir Al-Maraghi, Al-Azhar, dan Al-Misbah. Yang pertama, penafsiran dari tafsir Al-Maraghi. Ada beberapa poin penjelasan dalam penafsiran tafsir Al-Maraghi ini, yaitu ayat ini menjelaskan sikap Rasulullah terhadap para sahabatnya dalam mengambil keputusan. Menurut beliau, banyak di antara para sahabat Nabi orang-orang yang berhak mendapatkan celaan dan perlakuan yang kasar menurut karakter umum manusia. Hal ini menurut mufasir karena mereka para sahabat telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan strategi perang dengan mengabaikan perintah yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, kesalahan para sahabat Nabi ini tidak mengurangi penghargaan Nabi kepada para sahabat karena mereka mau untuk mendengarkan dan berdiskusi ketika dalam menghadapi sebuah persoalan. Kemudian selanjutnya Nabi selalu berpegang kepada musyawarah selama hidupnya dalam menghadapi semua persoalan beliau. Beliau selalu bermusyawarah dengan mayoritas kaum muslimin. Kemudian selanjutnya Al-Maraghi memberikan beberapa contoh musyawarah yang pernah dilakukan Rasulullah dalam sejarah, yaitu musyawarah pada Perang Badar. Nah, hal ini dilakukan setelah Rasulullah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy ini telah keluar dari Mekah untuk berperang. Nabi yang pada saat itu berada di Madinah belum langsung membuat keputusan untuk berperang, tapi keputusan Perang Badar ini disepakati setelah beliau bermusyawarah dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi setelah mereka melakukan musyawarah, barulah mereka menyepakati isi perjanjian perang tersebut. Kemudian Al-Maraghi dalam tafsir ayat ini juga menjelaskan bahwa musyawarah merupakan sikap politik yang terbaik setelah Rasulullah meninggal. Jadi Al-Maraghi melihat bahwa hanya pada masa Abu Bakar musyawarah masih dijalankan, terutama ketika Abu Bakar diterima secara musyawarah. Menurut beliau, sebagai khalifah pertama, pengganti kepemimpinan Rasulullah, dan setelah itu, apalagi pada masa Khalifah Abbasiyah, umat Islam menurut Al-Maraghi tidak lagi melakukan musyawarah dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, Al-Maraghi menjelaskan bahwa jika banyak orang menilai bahwa kepemimpinan dalam Islam itu mendukung pemimpin diktator, maka pandangan itu bukan berdasarkan perilaku politik Islam dalam Al-Quran. Selanjutnya tafsir Al-Hazar. Buya Hamka memulai penafsiran ayat 159 surat Ali Imran ini dengan menggunakan kata pujian untuk menjelaskan sikap Rasulullah dalam memimpin. Menurut Buya Hamka, Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam sangat menunjukkan bahwa sikap lemah lembut dalam memimpin membuat beliau bisa menuntun dan membina umat Islam dengan baik, serta sikap bermusyawarah dengan umat di sekelilingnya dalam menghadapi persoalan bersama. Selanjutnya lebih lanjut, Buya Hamka menunjukkan bahwa tafsir utama ayat 159 surat Ali Imran ini adalah tentang ilmu pemimpin dalam Islam. Ilmu pemimpin yang beliau maksudkan adalah bahwa ayat ini mengharuskan pemimpin dalam Islam untuk bersikap lemah lembut dalam memimpin. Menurut beliau, pemimpin yang kasar, keras hati, dan kaku sikapnya bukan saja pemimpin yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tetapi juga akan dijauhi banyak orang. Pemimpin seperti ini menurut beliau juga tidak akan berhasil dalam memimpin. Kemudian Buya Hamka juga menggarisbawahi bahwa sikap lemah lembut seperti yang dianjurkan oleh ayat ini bukan berarti sikap tidak tegas. Beliau menekankan pandangannya ini dengan mencontohkan sikap tegas Rasulullah. Selanjutnya contoh detail hasil kesepakatan musyawarah yang dilakukan Rasulullah
dengan para sahabatnya, yaitu salah satu contohnya seorang sahabat yang bernama Al-Habib bin Al-Munzir bin Al-Jumawah mengkritik Rasulullah akan inisiatifnya untuk menghentikan pasukan perang di tempat yang jauh dari sumber air. Asal kritikan sahabat tersebut dan kepentingan bersama, Rasulullah bergerak bersama pasukannya menuju sumber air dan menguasai tempat tersebut sebelum musuh mereka menguasai terlebih dahulu. Nah, Buya Hamka menyebutkan inti amalan dari ayat ini adalah musyawarah sebagai dasar politik Islam dan pemerintahan Islam, didukung oleh ayat-ayat lain tentang musyawarah. Beliau menjelaskan bahwa musyawarah adalah konsekuensi logis dari kelompok dan berlembaga. Bahkan ketika menentukan imam sholat yang dilakukan secara berjamaah, umat Islam pada masa Rasulullah selalu bermusyawarah seiring dengan meningkatnya jumlah kaum muslimin pada waktu itu. Selanjutnya tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab. Jadi Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 159 surat Ali Imran ini mengimplisitkan syarat-syarat seorang pemimpin yang akan berhasil dalam bermusyawarah. Yang pertama yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Jadi mitra musyawarah akan menjauhi jika seorang pemimpin bersikap keras, tidak ada rasa empati dengan orang lain, kemudian tidak menghargai orang lain. Selanjutnya, memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam berinteraksi dengan mereka yang telah melakukan kesalahan. Jadi dalam bermusyawarah kita itu harus melampahkan hati kita untuk memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, sehingga dalam bermusyawarah kita tidak memandang permasalahan itu sebagai hanya subjektif saja, tetapi secara objektif juga. Kemudian musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal sehat, tetapi juga hati. Quraish menekankan bahwa hati yang sehatlah yang bisa menangkap sesuatu pendapat dan pikiran dari orang lain, yang bisa saja pendapat dan pikiran tersebut datang sekejap dan tidak terduga. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita punya permasalahan dengan orang lain punya salah kepada kita, kemudian kita tidak melampangkan hati kita untuk memberikan maaf, maka kita tidak bisa bijaksana dalam memberikan saran atau dalam menerima saran, sehingga dalam mengambil keputusan dalam bermusyawarah tidak ada kebijaksanaan dalam keputusan tersebut. Jadi contoh kecilnya misalkan dalam dunia kerja. Jadi ketika kita punya masalah pribadi, ketika dalam pekerjaan kita harus istilahnya profesional lah, berprofesional, sehingga masalah pribadi itu tidak kita bawa-bawa dalam pekerjaan. Begitu pula ketika kita sedang bermusyawarah dan punya masalah pribadi dengan orang yang ada dalam, ketika misalkan punya masalah pribadi pada orang yang akan kita musyawarahkan, atau dalam rekan kita dalam bermusyawarah, sehingga karena ketika kita tidak bisa melampahkan hati kita untuk memaafkan, pastinya hati kita itu berpenyakit, sehingga dari situ bisa mempengaruhi akal dan pikiran kita dalam memandang suatu persoalan, di mana pandangan kita itu bisa mengarah ke negatif. Kemudian Quraish Shihab bahkan mengembangkan penjelasan ayat 159 surah Al-Imran ini dengan menyebutkan hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, yaitu urusan rumah tangga dan kemasyarakatan. Nah, menurut Quraish Shihab, didukung oleh ayat lain tentang musyawarah seperti surat Al-Baqarah ayat 223, musyawarah seharusnya dilakukan di dalam keluarga, terutama suami istri dalam mengambil keputusan bersama. Quran surah Asy-Syura ayat 38 juga menekankan musyawarah bagi orang mukmin
yang ingin mendapatkan pahala yang lebih baik. Orang yang mukmin tersebut dijelaskan sebagai orang yang saling bermusyawarah dengan sesama mereka. Jadi penjelasan ini hanya penjelasan tambahan dari Quraisy Shihab tentang musyawarah juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi saya. Selebihnya lebih lengkap ada di makalah. Nah, untuk referensi yang saya ambil ini dari Jurnal Musyawarah dalam Al-Quran, suatu kajian tafsir tematik dari Abdullah Dudung, kemudian dari skripsi Musyawarah menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah oleh Antia Julianti, dan selanjutnya Jurnal Politik Islam dalam Al-Quran Tafsir Siasah Surat Ali Imran ayat 159 oleh Bapak Delmus Puneri Salim, dan yang terakhir yaitu Jurnal Konsep Musyawarah dalam Al-Quran Kajian Tafsir Tematik oleh Zamaksyari Abdul Majid. Mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.